Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya David? Alhamdulillah pada hari ini juga sehat semua. Pada hari ini juga senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Sudah siap semuanya? Sebelumnya bukunya disiapkan terlebih dahulu. Ada buku paketnya, ada buku tulisnya, dan juga alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu bab 1 tumbuhan, sumber kehidupan bumi, tentang proses penyerbukan. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang IPA tentang apa? Yang kemarin? Ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, kali ini kita akan masuk ke proses penyerbukan. Sebelumnya tadi pagi jadwalnya kalian olahraganya di mana? Taman depan. Di taman depan itu ada bunga-bunganya. Ada yang melihat bunga itu. Oh ya, ada yang mengamati. Di bagian bunga itu ada apa saja? Ada yang tahu? Apa? Oh. Terus mahkota putih itu yang dilihat. Pintar, kasih jempol. Yang bertingkat satu bisa menjawab. Selanjutnya tadi Kakak waktu olahraga sudah melihat bunga. Kakak mengamati bunga itu bagiannya ada apa saja. Pintar. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan penyerbukannya. Kok bisa bunganya nanti bisa jadi buah? Itu bagaimana caranya? Nah, kita belajar bersama-sama. Sebelumnya di bagian bunga itu ada bunga sempurna, ada juga bunga tidak sempurna. Ada yang tahu bunga sempurna itu seperti apa? Bagian-bagiannya apa saja, ada yang tahu? Siapa Alia? Di bagian bunga sempurna itu bunganya memiliki bagian-bagian apa saja? Pintar, kasih jempol. Bunga yang sempurna itu bagiannya tadi sudah disebutkan sama Alia. Ada rangkainya, ada dasar bunganya, ada kelopanya, ada mahkota, ada bijinya di dalam bunganya itu, ada juga putiknya, ada benang sarinya. Jadi kalau di bunga itu ada putik dan benang sari dinamakan bunga sempurna. Ada juga yang bunga tidak sempurna. Di sini sudah dijelaskan bunga yang sempurna memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Kalau yang bunga tidak sempurna itu beda. Nah, kita lihat dulu di bunga sempurna. Ini contohnya ada bunga sepatu. Di sini ada mahkotanya. Tahu mahkota yang mana? Tahu. Ya, ada juga ini benang sari. Benang sari itu yang ini, sedangkan yang putihnya itu satu di tengah-tengah itu. Ada juga kelopak bunga, tangkai bunga, pangkal biji. Nah, itu namanya bunga sempurna. Tadi kita sudah belajar tentang bunga sempurna. Ada lagi satu lagi bunga apa? Tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna itu ada dua.
bunga yang apa? Iya, dan juga nah, kalau yang jantan itu yang seperti apa? Apa? Iya, hanya memiliki benang sari. Pintar, kasih jawaban. Sedangkan yang jantan mempunyai apa? Benang sari. Nah, kalau satu bunga itu hanya mempunyai butiknya saja dinamakan bunga tidak sempurna yang bunga betina. Sedangkan bunga hanya mempunyai di dalamnya itu mempunyai benang sari saja, itu dinamakan bunga tidak sempurna yang jantan. Seperti itu. Pas tapi di sini punya bunga, tapi belum tahu ini bunga sempurna apa tidak sempurna. Ada yang mau maju dijelasin sama teman-temannya? Oke, Pipit boleh maju sini. Di sini ada bunga. Ini bunga apa? Trompet. Ya, Pipit mau menjelasin. Kita lihat dulu ini, Pipit. Kasih tahu teman-temannya ini ada apa sebenarnya dari bawah. Ini apa? Terus ada dasar bunganya. Terus ada ini namanya apa? Pinter yang bikin cantik namanya. Terus di dalamnya apa? Buka. Nah, di dalamnya ini ada apanya? Sama. Pinter, kasih jawaban. Terima kasih Pipit. Oh ya, di sini juga ada contoh-contoh bunga-bunganya yang sempurna dan tidak sempurna. Di sini dijelaskan ada bunga sempurna. Contohnya tadi ada bunga terumpet, ada bunga apa lagi? Sepatu. Pintar, ada bunga apa lagi? Strawberry juga termasuk. Ada bunga apa lagi? Mawar juga. Itu juga ada anggrek atau bunga kertas bougainville. Nah, setelah itu ada contoh-contoh bunga yang tidak sempurna. Contohnya di sini ada bunga pepaya. Sudah pernah lihat bunga pepaya? Itu kenapa disebut tidak sempurna? Sudah? Karena salah satu bunganya hanya mempunyai putih atau ya pinter. Ada juga bunga jagung. Ini bunga apa ini? Sudah pernah lihat bunga ini? Dan yang ini namanya biar semangat lagi kita bernyanyi bersama. Di sini Pak David ada lagu yang judulnya Kupu-Kui. Ada yang tahu? Bisa? Kita bernyanyi bersama. Kalau sudah bisa nyanyi Kupu-Kui, yang semangat ya. Kupu-kupu hijau
sudah menyanyikan lagu apa judulnya? Tadi dilihat di videonya tadi atau dilihat kupu-kupu itu hinggap di bunga-bunga. Ngapain itu kupu-kupunya hinggap di bunga-bunga? Apa? Alia? Pinter mencari madu, kasih jawaban. Lalu bintang 1. Nah tadi kupunya itu sudah dijelaskan sama Alia mencari makanan, mencari madu. Nah, apakah ada manfaatnya untuk bunga-bunga itu setelah dihinggapi kupu-kupu? Ada yang mau jawab? Novel? Ya, kenapa? Manfaatnya bunganya apa kok? Kupu-kupunya nancep jadi bunganya bermanfaat untuk bunganya itu. Pintar karena ada proses penyerbukan. Kasih jawaban. Aduh, pintar sekali. Saja bersama. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang sering-seringnya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terlepas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok, lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan melalui hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dalam bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan bentuk dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan yang serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumban, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bulu untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka serbuk akan mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah berlian pun tumbuh. Yes,
sebelum sekalipun bertemu dengan bokap gua. Beberapa waktu kemudian, mereka tidak pernah sekalipun bertemu dan berakhir putus. Oke, sekarang kita memasuki penyebutan bunga yang dibantu oleh air. Penyebutan bunga atau air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyebutan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga saja. Ketika ada air atau hujan yang mulai benang sari kemudian jatuh ke putih, maka terjadi proses tumbukan. Dan satu sari masuk ke dalam putih hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setelahnya, bukan ada benang sari pun rontok dan buah sudah jatuh dan tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyebukan. Jenis-jenis penyebukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyebukan sendiri. Lalu penyebukan saluran, penyebukan silang, lalu penyebukan kasta atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyebukan bunga? Nah, tadi itu video tentang bermacam-macam penyebukan. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya. Di situ ada berbagai macam penyebukan. Ada penyebukan apa aja? Proses penyebukan generatif tadi ada 4. Ada apa? Proses penyebukan dari mana kanan? Terus, pintar. Kasih jawaban. Pintar tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Di sini tugasnya ada 2, tugas kelompok dan juga tugas mandiri. Tugas kelompoknya nanti membuat bagan atau bagian-bagian bunga. Kalian di sini sudah ada kertasnya dan juga sudah ada gambar bunganya. Nanti kalian tinggal tempel, kasih anak panah di bagian misalnya di sini. Kasih anak panah di sini namanya apa berarti? Mahkota. Seperti itu, paham? Paham. Bagi satu-satu. Teman-teman, selamat pagi Sakti. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dan kepada Aska dipersilahkan. Bakal biji, dasar bunga, mahkota, rangkai, bunga tidak sempurna, bunga jantan, serbuk sari, kepala sari, rangkai sari, bunga betina, kepala putih, rangkai putih, bakal biji. bakal biji. Contoh bunga
alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar sekali kelompok 2 telah menyampaikan hasil ujiannya. Kasih jempol.